Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wasilu darsana ma kitab Ta'jilin Nada bi syarhi Qadrin Nada limu'allifihi Abdillah Al-Fauzan. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Wasalna ila safhah atis'in fil bab an-nakirah wal ma'rifah. Nah, ba'da antahina anil kalam an fi'lil mudhari' au anil af'al sarokna ilal kalam anil ismi. Nah, setelah pembahasan fi'il kali ini tentang setelah pembahasan fi'il kali ini tentang isim. An-nakirah wal ma'rifah. Nakirah dan ma'rifah. Qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisham, faslun, fasl. Al-ismu dorban. Isim ada dua macam. Nakiratun, pertama adalah nakirah. Wa huwa masya'a fi jinsin maujudin ka rajulin au muqaddarin ka syamsin. Yang pertama adalah nakirah, isim nakirah, yaitu apa yang sya'a yakni tidak menentu, ada tapi tidak menentu di dalam satu jenis. Tidak menentu dalam satu jenis, kan jenis itu ada afrodnya, ada person-personnya, ada bagian-bagiannya. Isim nakirah itu bisa untuk bagian manapun dari jenis itu. Jenis apa? Ya jenis isim yang disebutkan itu. Misalnya orang mengatakan tolibun, siswa ya. Kalau misalnya ada 10 siswa ya, kata tolibun ini bisa digunakan untuk siswa yang ini, yang itu ya, karena belum menentu ya. Sya'a ini tidak menentu. Fi jinsin maujudin, di dalam jenis yang ada, yakni fil kharij, dalam kenyataan. Jenisnya dalam kenyataan, artinya jenis itu di bawahnya atau di dalamnya ada bagian-bagiannya, afrodnya. Ka rojulin, seperti kata rojulun. Rojulun ini banyak ya, banyak. Jadi jenis rijal, jenis laki-laki yang banyak wujudnya. Jadi wujudnya ada banyak. Kalau kita mengatakan rojulun, maka bisa dikatakan untuk laki ini atau laki itu atau laki yang mana saja ya. Au muqaddarin, ai fi jinsin muqaddarin, au fi jinsin muqaddarin. Atau pada satu jenis yang ditakdirkan adanya. Tapi sebenarnya adanya cuma satu. Yang di dalam alam wujud adanya cuma satu. Atau yang ma'ruf lah ya, adanya cuma satu. Tapi ditakdirkan ada lebih dari satu. Ka syamsin, seperti kata syamsun, matahari. Matahari itu kan bintang muncul pada siang hari ya, bintang yang muncul pada siang hari. Seandainya ada lebih dari satu ya, bintang yang muncul pada siang hari ya, yang ma'ruf sebagaimana matahari yang dikenal, maka yang lain ini juga bisa disebut dengan syamsun ya, disebut dengan syamsun. Kita kenal matahari cuma satu ya, syamsun. Seandainya ada lebih dari satu, maka kata syamsun ini bisa untuk ini, bisa untuk itu. Nah, itu maksudnya muqaddar, yang ditakdirkan adanya, ditentukan adanya. Tapi enggak ada, adanya cuma satu. Ya tentu ini tidak masuk pada perbedaan apakah matahari itu ada satu atau lebih. Ala kulli hal yang dikenal ma'ruf, ma'luf, matahari ya cuma satu.
Tapi kenapa diungkapkan dengan kata syamsun? Syamsun kan nakiroh ya, nakiroh. Ya ditakdirkan wujudnya ada lebih dari satu. Wa ma'rifatun, dan ma'rifah yakni isim, ada nakiroh ada ma'rifah. Wa hiya sittatun, dan ma'rifah itu ada 6. Sayatin insyaallah taala. 6. Syekh mengatakan pensyarah al-ismu bi'tibari tankir wa ta'rif dorban. Isim ditinjau dari nakiroh dan ma'rifahnya ada 2 macam. Nakiroh yakni secara bahasa adalah belum dikenal, yakni belum tertentu. Sebagaimana dalam ayat ketika ada malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun mungkarun. Mana mungkar di sini apa? Enggak dikenal ya. Qaumun mungkarun ya. Ada kaum yang belum dikenal. Bukan yang mungkar ya, bukan yang ingkar, mungkar yang belum dikenal. Nakirah dan tarif ma'rifah, yakni ma'rifah sudah tertentu. Ya dikenal. Al-awwalu yang pertama nakiratun, nakiroh. Asani ma'rifatun, yang kedua adalah ma'rifah ya. Ada nakirah ada ma'rifah. 6 Qira' Mas. Fanakiratu. Fanakiratu ma sya'a fi jinsin maujudin au muqaddarin. Nakirah apa yang tidak menentu dalam satu jenis yang ada atau ditakdirkan. Ya, ditakdirkan. Ya, ini meskipun ini isim nakirah itu tidak menentu, tapi dia sudah dibatasi jenis itu. Dibatasi jenis apa? Ya, ini jenisnya isim itu. Misalnya kita mengatakan hajarun, batu, berarti jenis batu. Pokoknya batu apa saja bisa disebut hajarun. Rojulun, rojulun mana saja rojulun. Nah itu meskipun dia tidak menentu, tapi sudah dibatasi dengan jenis itu. Karena kalau nggak dibatasi ya nggak ada apa wujudnya. Nah, terus. Ai an-nakiratu ismun yadullu ala wahidin walakinnahu ghairu muayyanin ya. Yaitu isim nakirah yang menunjukkan pada satu akan tetapi selain yang ghairu muayyanin, akan tetapi dia tidak tertentu. Ya, tidak tertentu. Misalnya ada banyak pena, kita katakan kepada seseorang khud qalaman, ambil satu pena. Jadi dia ngambil pena saja sudah melaksanakan ya. Ud'u taliban, panggilkan seorang siswa. Siswa mana saja ya. Ini mana saja dia bisa sudah melaksanakannya. Karena perintahnya nakirah, berupa nakirah tidak tertentu. Nah, terus li'anahu fardun syai'un fi afrodin al jinsi. Ya, fi afrodil jinsi. Karena dia tunggal. Ya, satu yang tidak tertentu. Satu yang tidak tertentu dalam bagian-bagian jenis. Ya, bagian-bagian jenis ya. Satu yang tidak tertentu dalam bagian-bagian jenis. Nah, terus fa kalimatun talibun la tadullu ala talibin muayyanin. Maka kata talib tidak menunjukkan pada murid tertentu. Ya. Terus annahu lafdzun syai'un fi jami'i afrodi at-tulabi. Ya. Min zaidin wa amrin ya. Wa bakrin yeah. wa ghairihim la yahsu fardan bi ainihi. Yeah.
Fa kalimat thalib, kata thalib itu tidak menunjukkan murid tertentu. Selama kita mengatakan thalib dengan nakirah ya, tidak menunjukkan murid tertentu. Karena itu adalah lafadz yang tidak menentu. Syai'un, syai'un itu bisa mana saja. Fi jami'i afradi tullab, pada semua personal thalib itu, baik itu berupa Zaid atau Amr atau Bakar atau selain mereka. Ini misalnya ini nama-nama murid. Tidak tertentu. Selama mereka murid maka bisa berpeluang masuk situ. La yakhusu fardan bi ainihi, ya, tidak mengkhususkan, yakni kata thalibun ya, yang nakirah tadi tidak mengkhususkan bagian atau anggota tertentu, satu tertentu ya, satu secara tertentu, tidak mengkhususkan satu secara tertentu. Itu isim nakirah. Kemudian disebutkan isim nakirah adalah masya'a fi jinsin, apa yang tidak menentu atau belum tertentu pada suatu jenis. Sekarang jenisnya, nah beliau menjelaskan. Iqra Mas Aris. Wahadal jinsu. Wahadal jinsu naw'ani, dan jenis ini ada dua macam. Al-awwal jinsu mawjudun fil khariji ta'adduduhu. Yang pertama adalah jenis yang ada di dalam kenyataan jumlah bilangannya. Ya, banyak apa jumlahnya ya. Ta'addud maksudnya adalah wujudnya yang banyak ya. Seperti kalafdi rojulin wa talibin wa kitabin fakulli minha fakullun minha syai'un fi jinsir rijali wa tullabi wal kutubi, seperti lafadz rojulun dan talibun dan kitabun, dan semua masing-masing darinya, dan masing-masing darinya tidak menentu di dalam jenis para laki-laki dan para siswa dan kitab-kitab. Wa ta'adduduhu fil khariji mawjudun musyahadun. Nggih, maf'ul. Dan jumlahnya banyak di dalam kenyataan, bisa ada bisa disaksikan. Ya. Dan kebanyakannya jenis ya maujud ya. Kebanyakannya jenis ya maujud. Jadi jenis itu memang ada, maksudnya ada yang masuk dalam jenis itu lebih dari satu ya, lebih dari satu ya, yang masuk dalam jenis itu. Kata kitabun, yang masuk dalam kitabun ya banyak sekali kitab. Kata rojulun, yang masuk dalam kata rojulun banyak sekali. Jenisnya lebih dari satu, memang kenyataannya memang begitu. Tapi beda dengan kata syamsun, meskipun nakirah atau menunjukkan jenis. Ini syamsun adalah jenis kaukab atau bintang yang muncul pada siang hari ya. Yang muncul pada siang hari. Nah ini kan jenis juga. Pokoknya semua bintang yang muncul pada siang hari disebut syamsun. Tapi kenyataannya cuma ada satu. Nah, Sani jinsun muqaddarun wujudu ta'addudihi fil khariji. Yang kedua, jenis yang ditakdirkan keberadaan banyaknya jumlahnya dalam kenyataan. Kasyamsin, seperti kata syamsun. Fa innaha maudu'atun lima kana kaukaban nahariyan yuzilu duhuruhu wujudal laili. Maka sungguhnya dia, ini kata syamsun ya, digunakan ketika digunakan untuk benda-benda langit pada siang hari, hilangnya yang nampaknya itu menghilangkan adanya malam. Ya, yang nampaknya syamsun itu menghilangkan adanya malam. Nah, fahakuha antas duko. Antas duko. Fahakuha antas duko ala muta'addidin adalah fi sim fa'il. Maka haknya bahwasanya benar ya, tasduqa di sini adalah bisa gitu ya. Bisa untuk beberapa. Nah, fahakuha, maka
haknya atau semestinya ya, semestinya hak ini semestinya, maka semestinya kata syamsun itu bisa untuk beberapa, bisa untuk apa, beberapa, seperti kata rojulun bisa untuk lebih dari satu, kata syamsun semestinya juga bisa untuk lebih dari satu. Tapi kalau enggak, wujudnya enggak ada ya udah. Terus kama anna rojulan kadzalika, sebagaimana bahwasanya kata rojulun seperti itu. Yani kata rojulun bisa untuk lebih dari satu orang, bisa untuk ini, bisa untuk itu gitu. Samsun juga harusnya begitu. Bisa untuk ini, bisa untuk itu. Tapi ya dalam kharij di alam kenyataan wujudnya memang enggak ada kan. Makanya disebut muqaddar, jenis muqaddar. Nah, terus wa innama takhrifu dzalika takhrifu. Wa innama takhallafa saja. Takhallafa. Wa innama takhallafa dzalika min jihati adami wujudi afrodin lahu fil khariji. Dan hanyalah berbeda, menyelisih hal itu dari sisi ketiadaan wujudnya, ketiadaan wujud bagiannya di dalam kenyataan. Walau wujidat lakana hadzal lafdu sholihan. Laha. Itu ada laha. Enggak jelas dah. Oh, di bawahnya. Di bawah itu ada kata laha itu ya. Laha. Walau wujidat lakana hadzal lafdu sholihan laha. Seandainya ada selain syamsun yang kita kenal itu, maka lafadz syamsun ini adalah cocok juga digunakan untuk itu. Hada syamsun fulani wa hada syamsun fulani masalan. Lakin ghairu maujud. Paham ini ya? Nakirah. Itu nakirah adalah masya'a fi jinsin, apa yang tidak tertentu dalam satu jenis. Meskipun tidak tertentu dalam satu jenis. Jenisnya yang tertentu, dia bendanya yang enggak tertentu. Dan jenis ada dua, maujud dan muqaddar. Nah, mikro Mas Frendi. Wan nakiratu laha alamatani. Dan nakirah ia memiliki dua tanda. An taqbala al wa tu'assiru fiha ta'rifa ya betul. Yang pertama bahasanya ia menerima al dan terpengaruh padanya ta'rif. Ya, artinya al itu memberikan pengaruh ma'rifah padanya ya. Itu tanda nakirah. Di nakirah termasuk tandanya bisa menerima al. Kalau nggak bisa menerima al ya nggak nakirah. Atau nggak bisa menerima yang seperti al, misalnya hum nggak bisa menerima al, ya berarti tidak nakirah. Terus mislu kitabin rajulin taqulu ar-rajulu syaja'un al-kitabu jadidun. Seperti kitabun rajulun, engkau mengatakan lelaki itu syuja, pemberani. Kitab itu baru. Jadi kata kitab itu nakirah karena bisa menerima al. Kalau sudah jadi al ya jadi ma'rifah, sudah ada alnya. Terus ma taqa'u mauqi'a ma yaqbalu al. Yang kedua, apa yang dia terletak di tempat yang bisa menerima al. Mislu dzu bima'na sahibin. Nah, seperti dzu bima'na sahibun. Sahib pemilik. Nah, gini ya. Faham maksudnya ini? Tadi ciri yang pertama nakirah itu bisa menerima al dan al itu berpengaruh memakrifahkannya. Tapi ada juga kata nakirah enggak menerima al, yaitu contohnya kata dzu. Dzu ini nakirah tapi enggak bisa menerima al dan enggak ada pernah diriwayatkan dari Arab misalnya ada al dzu, enggak ada.
Tetapi dzu ini tetap dianggap nakiroh. Mengapa? Nah, kita lihat ma taqau mauqi'a ma yaqbalu al. Dia terletak pada tempat yang bisa menerima al. Mislu dzu bimakna sahib, seperti dzu yang bermakna sahib. Apa makna sahib? Milik ya, pemilik. Nah, sahib ini dzu ini maknanya seperti apa? Sahib, sahib ya. Dzu malin, sahibu malin ya. Dzu ilmin, sahibu malin. Sawaun fil makna. Jadi dzu ini dia terletak seperti kata sahib. Meskipun dzu tidak bisa menerima al, tapi karena kata sahib ini bisa menerima al, maka dzu ini nakiroh ya. Itu maksudnya. Seperti dzu yang bermakna sahib, maka dia juga nakiroh meskipun dia tidak bisa menerima al, tapi dia bisa menggantikan posisi isim yang bisa menerima al. 6. Nahwu ja'a dzu ilmin ay sahibu ilmin. Fadhu nakiratun wa hiya la taqbalu al lakinnaha waqi'atun mauqi'a ma yaqbalu al wa huwa sahibun. Contoh, telah datang yang orang mempunyai pemilik ilmu, yakni sahibu ilmin. Ya sama, dzu ilmin bimakna sahibi ilmin. Terus maka dzu adalah nakiroh dan ia tidak menerima al, akan tetapi posisi dia terletak pada posisi yang menerima al, yaitu kata sohib. Ya, dzu itu terletak pada kata sohib ya. Ini bisa dzu diganti dengan kata sohib atau sohib diganti dengan dzu ya. Nah, itu tentang nakiroh. Wa qauluhu, dan perkataan beliau, wa ma'rifatun, dan ma'rifah, yakni yang kedua adalah ma'rifah. Wa hiya sittatun, dan itu ada 6. Bisa menyebutkan satu terus merinci, makanya di sini pensyarah menyebutkan 6 itu secara global dulu. Al-ma'rifah ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Ma'rifah adalah isim yang menunjukkan atas sesuatu tertentu. Wahia sittatun, yaitu 6. Ad-dhamiru, domir. Al-alamu, alam. Wasmul isyarati, dan isim isyarah. Wal ismul mausulu, dan isim mausul. Wal mu'arrafu bi al, dan yang dimakrifahkan dengan al. Wal mudhafu liwahidin minha, dan yang diidhofahkan kepada salah satu darinya. Paham ya? Diidhofahkan pada salah satu darinya. Misalnya domir anta, anta ma'rifah. Ada kata kitab diidhofahkan pada anta, kitab buka. Kitab ini jadi ma'rifah. Kalau belum diidhofahkan ya masih nakiroh ya. Kitabun nakiroh, tapi kalau dikatakan kitabu Zaidin, kitabnya Zaid, kitabu jadi ma'rifah. Karena apa? Karena dia idhofahkan pada ma'rifah. Kemudian Syekh mengatakan di catatan kakinya, wa baqiya min anwa'il ma'arif an-nakiratul maksudatu fi babil munada. Dan masih tersisa, yakni satu lagi, bukan hanya 6 tapi masih ada satu lagi. Dari macam-macam ma'rifah, yaitu nakiroh, yakni asalnya nakiroh yang dimaksud, yakni nakiroh yang sudah dimaksud, dituju pada bab munada. Ini akan disebutkan pada bab munada. Nahwu dituju pada pembahasan bab munada. Nahwu ya talibu, wahai siswa itu. Kata talibu di sini nakiroh. Talibun ya nakiroh, tapi karena dia dipanggil dan sudah yang memanggil sudah memaksudkan tertentu, maka dia jadi ma'rifah ya, jadi ma'rifah. Kalau kita mengatakan ya talibu, lalu datang murid yang lain, enggak kita maksud, kita enggak ingin itu ya, karena memaksud sudah memaksudkan. Ya talibu ajib, wahai siswa, jawablah. Idza kunta turidu wahidan muayyanan, jika engkau menginginkan satu siswa tertentu. Wala'allahu tarakahu, dan barangkali Ibnu Hisham itu meninggalkannya, yakni tidak termasuk menyebutkannya di sini, li'annahu sayadkuruhu fi babihi, karena beliau akan menyebutkannya dalam babnya nanti. 6 halaman 92 fi safhatis saniyah wa tis'in anwa'ul ma'arif, macam-macam ma'rifah.
Al-awwal ad-dhamir. Qauluhu ad-dhamiru huwa madalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Dhamir itu yang menunjukkan atas mutakallim, pembicara atau kata ganti orang pertama ya, mislu ana, nahnu. Au mukhatabin atau mukhatab, orang kedua yang diajak bicara. Mukhatabun isim maf'ul dari khataba, yang dikhitab ya, yang diajak bicara. Mislu anta, antuma, anti, antunna ya. Au ghaibin atau ghaib, yakni yang dibicarakan ya, yang dibicarakan. Meskipun yang dibicarakan itu belum tentu orangnya enggak ada di situ, bisa saja orangnya di sini ya, atau bendanya di sini ya. Khudha misalnya, khudha itu juga apa? Domir juga ya. Faham ini domir, definisinya seperti itu ya. Kalau mutakalim biasanya itu alim, yakni orang yang atau alim orang yang mengerti atau yang mengerti. Karena nggak mungkin ngomong benda padat kan nggak ngomong. Kalaupun ngomong ya kita nggak dengar ya. Tidak ada satupun kecuali bertasbih pada Allah. Kalau mukhatab bisa saja mukhatab itu benda padat ya. Misalnya orang bicara sama bintang, wahai bintang gitu misalnya. Anti atau anta lamiun gitu. Engkau bersinar terang gitu. Begitu yang dibicarakan bisa saja itu benda padat juga, tapi udah diganti domir. Oke, Ikra Mas. Penuhnya Andika. Hadzal qismul awwalu minal ma'arifi. Ini adalah bagian yang pertama dari Ma'rifah. Ma'rifah. Ya, macam yang pertama. Wa huwa dhamiru. Yaitu dhamir. Wa huwa lafdhu yadullu ala mutakallimin ka ana au mukhatabin ka anta au ghaibin ka huwa, yaitu dia yang menunjukkan lafaz atas dia adalah lafaz yang menunjukkan kepada orang atas pembicara, sang pembicara, seperti atas menunjukkan atas pembicara, menunjukkan atas pembicara. Iya, betul. Seperti ana atau yang orang kedua. Iya, orang kedua yang diajak bicara. Seperti anta atau orang ketiga seperti huwa. Ya, yang dibicarakan. Terus Wad dhamiru huwa a'raful ma'arifi ba'da lafzil Allahu wa dhamirihi. Iya, wa dhamirihi. Dan dhamir itu dia adalah paling ma'rifahnya ma'rifah. Dia paling ma'rifahnya ma'rifah. Paham? Jadi isim ma'rifah kan banyak. Itu ada tingkatannya ternyata ya. Yang paling ma'rifah adalah domir. Tapi domir itu setelah lafadz Allah. Karena lafadz Allah itu paling ma'rifah. Tidak ada yang dimaksud ketika kita menyebut Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya paling ma'rifah. Itu tentu enggak disebutnya dalam masalah pembahasan ini. Pembahasan nahwu atau domir yang paling ma'rifah. Dan domir pun ma'rifahnya beda-beda ya. Kekuatan ma'rifahnya itu beda-beda. Domir mutakalim paling kuat ma'rifah. Kemudian domir mukhatab, kemudian setelah itu ghaib. Padahal sama-sama domir ya. Jadi tingkatan ma'rifahnya beda-beda. Terus nah, ini setelah lafadz Allah dan domirnya, yakni domir dari lafadz Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ keterangan catatan kaki innamaka lafdzu Allah a'rafal ma'arif li'annahu la yahtamilu illal maula jalla wa ala bi khilafi baqiyatil ma'arif. Dan sungguhnya lafadz Allah itu adalah paling ma'rifahnya dari ma'rifah karena tidak mengandung kemungkinan kecuali Allah Azza wa Jalla, berbeda dengan isim-isim ma'rifah yang lain. Nah, terus wa'arafud dhamairi dhamirul mutakalimi tsummal mukhatabi tsummal ghaibi. Dan yang paling ma'rifah yaitu paling ma'rifah dari domir-domir, paling ma'rifah dari domir-domir yaitu adalah domir mutakalim, kemudian domir mukhatab, kemudian domir ghaibi. Qauluhu, perkataan beliau, wa huwa, dan dia yakni domir itu imma mustatirun, bisa jadi domir adalah mustatir, jadi tidak nampak.
Kal muqaddari wujuban fi nahwi akumu wa takumu. Seperti yang dia itu domir yang muqaddar, ditentukan secara wajib, yakni tidak boleh ditampakkan. Pada semisal kata akumu dan takumu, aku berdiri, kamu berdiri. Ini domirnya mustatir wujuban. Akan disebutkan apa maksudnya wujuban, harus tersembunyi itu bagaimana. Au jawazan, atau boleh, yakni boleh tersembunyi, boleh nampak. Au jawazan. Fi nahwi, pada contoh, maksudnya boleh tersembunyi, boleh. Jawazan itu artinya dia nanti bisa digantikan oleh yang lain. Fi nahwi, seperti contoh Zaidun yakumu, Zaid berdiri. Au barizun, atau domirnya nampak, domirnya nampak. Jadi domir mungkin mustatir. Apa artinya mustatir? Tersembunyi. Mungkin baris. Baris itu nampak ya, baris. Mustatir. Mustatir pun ada dua. Imma mustatir wujuban, wajib. Nah, ini wajib terus. Wa imma jawazan. Apa bedanya? Kalau wujuban itu posisinya tidak bisa digantikan isim dhohir. Jadi kalau bab domir, domir itu lawannya adalah isim dhohir. Dhohir ya, ada domir, ada dhohir. Misalnya kata akumu. Nah, akumu ini failnya adalah domir mustatir wujuban takdiruhu ana. Takdirnya adalah ana. Gak bisa ana tidak bisa digantikan, atau domir gak bisa digantikan dengan kata yang lain ya. Tapi kalau jawazan bisa, misalnya kata Zaidun yakumu. Zaidun yakumu. Zaid berdiri. Nah, yakumu ini failnya adalah domir mustatir jawazan, boleh, takdirnya huwa ya, takdirnya huwa. Bedanya apa? Wujuban tidak mungkin di sini disebutkan isim dhohir untuk menjadi pengganti domir. Tidak mungkin. Tapi kalau jawazan mungkin saja disebutkan isim dhohir untuk menggantikan domir. Ulangi. Wujuban tidak mungkin disebutkan isim dhohir untuk mengganti domir ya. Lawan dari domir adalah dhohir. Jawazan mungkin atau bisa saja disebutkan isim dhohir pengganti domir. Contoh Zaidun yakumu abuhu. Nah, bisa. Tapi di sini nggak mungkin ya. Lah di sini nggak mungkin. Akumu abu nggak bisa ya. Akumu abi nggak bisa juga ya. Nggak mungkin digini. Domirnya nggak bisa digantikan ya. Domir mustatir nggak bisa digantikan. Itu namanya wujuban. Kalian domir mustatir bisa digantikan. Zaidun yakumu misalnya. Sudah bisa dipahami. Sudah lengkap ya. Tapi bisa saja diganti domirnya itu. Misalnya kita mengatakan Zaidun yakumu fakot. Maka failnya adalah domir mustatir takdiruhu huwa ya. Domir mustatir jawazan takdirnya huwa kembali ke Zaid. Jadi failnya adalah domir mustatir. Nah, kalau dikatakan Zaidun yakumu abuhu, failnya enggak lagi domir mustatir. Failnya adalah abu. Abu fa'il marfu wa alamatu raf'i wawu al-wawu ya. Kalau di sini enggak bisa ya. Tetap ini akumu failnya adalah domir mustatir wujuban, wajib, enggak bisa digantikan. Takdiruhu ana. Ya. Paham ya? Wujuban dan jawazan. Kemudian selain mustatir adalah domir baris. Domir baris. Baris artinya nampak, seperti anta, iyahu gitu. Au barisun. Kira Mas apa namanya? Bayu. Ad-domiru. Ad-domiru min haitsu dhuhuruhu fi fil kalami wa adamu dhuhurihi kismani. Domir dari mana sisi dari sisi nampaknya, dari sisi yang nampak pada kalimat, pada perkataan ketiadaan. Ya betul.
Dari sisi nampaknya dia pada perkataan dan ketiadaan. ya dan tidak nampaknya Dan tidak nampaknya ada dua macam. ada dua macam. Haisu, kalau setelah haisu itu jumlah ismiyah, maka setelahnya berarti kita anggap mubtada khobar ya. Min haisu zuhuruhu fil kalami. Kalau itu jumlah. Tapi bisa saja orang mengatakan itu bukan jumlah. Wallahu alam. Terus al awalu Barizun wa huwa malahu suratun fil lafzi kalta'i min katabtul wajiba. Ye. Yang pertama baris, Yani domir baris yaitu yang memiliki bentuk dalam lafaz santai. seperti tak, diantaranya katabtul wajiba. Ya, seperti tak dari kata katabtul wajiba. Aku telah menulis tugas. Terus asani mustatirun wa huwa alladzi laisa lahu suratun fil lafzi. Yang kedua dhamir mustatir, yaitu yang tidak memiliki bentuk dalam lafaz ya betul. Wa huwa nau'ani, yaitu ada dua jenis. Dia dua macam. Al awal mustatirun wujuban. Atsani mustatirun jawazan. Nama kama katabna ala saburah. Kemudian ada catatan lagi nomor 2 itu tentang domir mustatir. Wala yakunu domirul mustatiru illa marfu'an ya. Dan domir mustatir itu tidaklah ada kecuali marfu'. Maksudnya kecuali pada posisi marfu', karena domir tidak dikatakan marfu' atau mansub karena dia isim mabni ya, isim mabni. Maka maksudnya di tempat marfu' fi mahalli raf'in. Li'annahu fa'ilun, karena dia fa'il, au naibuhu atau naibul fa'il, dan kita katakan juga atau isim kana dan saudara-saudaranya ya. Isim kana saudara bisa juga. Oke, ikra Mas Aris. Fal mustatiru wujuban. Fal mustatiru wujuban walladzi la yakhillu mahallahu ismun dhahirun wala dhamirun munfasilun yartafi'ul amilu bihi. Maka adapun dhamir mustatir secara wajib, dia adalah yang tidak menempati posisinya isim dhahir, yakni yang isim dhahir tidak menempati. Terus dan tidak pula dhamir munfasil yang rofa sebagai amil padanya. Yartafi'ul amilu bihi, dan tidak pula dhamir munfasil yartafi'ul amilu bihi yang menjadi rofa ya, yang amil menjadi rofa karenanya. Allah Allah. Atau yang amil itu merofakkannya. Ya betul, yang amil merofakkannya. Ya tidak bisa menempati posisinya, yakni dhamir mustatir wujuban itu yang tidak bisa menempatinya isim dohir, dan tidak pula dhamir munfasil yang dirofakkan oleh amil ya. Nahwu akumu bisilati rahimi. Contoh, aku melakukan silaturahim. Ya, aku melakukan hubungan kekeluargaanku. Aku menunaikan hubungan kekeluargaanku. Terus fa'ilu akumu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Maka fa'il dari akumu adalah dhamir mustatir wujuban, takdirnya ana. Wa hadha dhamiru la yakhillu mahallahu ismun dhahirun. Maka dhamir ini tidak menempati posisinya isim dhahir. Yani tidak bisa menempati posisi dhamir itu satu isim dhahir pun. Fala taqulu akumu khalidun. Masalan wala dhamirun munfasilun fala taqulu akumu ana ala ayyakuna fa'ilan bal huwa tauqidun
lidhamiril mustatiri. Maka tidak pula engkau mengatakan tidaklah engkau mengatakan akumu Khalidun misalnya. Misalnya. Nah, ini tidak mungkin ya, akumu Khalidun enggak mungkin ya. Terus dan tidak pula dhamir munfasil, maka engkau tidak mengatakan akumu ana dengan ketentuan dia itu fa'il. Ya, fahimtum. Boleh ya orang mengatakan akumu ana. Akumu ana. Akumu ana ini boleh saja orang mengatakan akumu ana, tapi tidak boleh ana ini dianggap sebagai fa'il ya. Tidak boleh ana dianggap sebagai fa'il. Terus bahkan dia adalah taukid untuk dhamir mustatir. Ya, bahkan kata ana ini adalah taukid untuk dhamir mustatir, yaitu ana. Dhamir mustatir takdirnya ana, akumu ana. Sehingga ana ini bukan fa'il dan tidak boleh dianggap fa'il. Tidak boleh dianggap fa'il. Kenapa? Teori, kalau secara teori adalah karena kata akumu ini adalah jumlah yang sudah lengkap. Sudah lengkap itu berarti sudah ada musnad dan musnad ilaih ya. Musnadnya adalah kata qiyam ya. Musnad ilaih adalah dhamir mustatir itu. Artinya sudah lengkap. Kalau orang mengatakan akumu saya sudah lengkap, maka ana ini bukanlah musnad ilaih, bukanlah musnad, sehingga tidak bisa dianggap sebagai fa'il. Ala kulli hal itu ketentuan atau teorinya, karena nggak mungkin musnad ilaih itu dihapus, sedangkan kata ana ini mungkin saja dihapus ya, karena umdatul kalam ya, salah satu nggak mungkin dihapus, sedangkan kata ana ini mungkin dihapus, maka dia bukan bukan fa'ilnya, dia adalah taukid dari fa'il itu, dhamir mustatir. Nah, itu dhamir mustatir wujuban, dan ada tempat-tempat dhamir mustatir yang wujuban ya, akan disebutkan insyaallah. Kita lanjutkan pada salatul isya insyaallah taala. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, ikra Mas Friendly. Wal istitarul wajibu lahu mawadi'u minha. Dan dhamir mustatir yang wajib ia memiliki tempat-tempat di antaranya. Nah, memiliki tempat-tempat atau posisi-posisi. Di antaranya al-awal ma'a fi'lil amril musnadi lil wahidi. Yang pertama sama fi'il amr yang musnad ada yang satu. Ya, disandarkan kepada wahid satu. Kan fi'il amr kan bentuknya kalau menurut musnad ilaihnya ada 6 ya. Sandarkan pada 1 mudzakkar, 2 mudzakkar, jamak mudzakkar, 1 muannas, musanna muannas, jamak muannas ya. Misalnya kita mengatakan kum, kuma, kumu, kumi, kuma, kumna ya. Yang mustatir wujuban yang disandarkan pada 1 saja, 1 mudzakkar. 6. Nahwu aqimis sholata wa amma qauluhu ta'ala uskun anta wa zaujukal jannata. Contoh Fa'anta taukidun lidhamiril mustatiri wa zaujuka ma'tufun ala dhamiril mustatiri. 6. Contohnya tegakkanlah sholat. Ya. Ini akim adalah fi'il amr, fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta ya, anta. Terus dan adapun firman Allah Ta'ala, tinggallah engkau dan istrimu dalam surga, maka anta adalah taukid untuk dhamir mustatir. Ya, anta di sini taukid bukan fa'il ya, karena fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Terus dan zaujuka diatofkan pada dhamir mustatir. Zaujuka marfu' atof kepada
domir mustatir yang merupakan fa'il, bukan ataf kepada anta. Terus sani Asani ma'al fi'lil mudhari'il ladzi fi awwalihi hamzatul mutakallimi. Yang kedua, serta fi'il mudhari' yang awalnya adalah hamzah untuk mutakalim. Nahwu astaiqizu mubakiron. Contohnya, aku bangun pagi-pagi. Ya, aku bangun awal. Ma'a maksudnya ma'a di sini adalah domir mustatir ya. Domir mustatir wujuban bersama fi'il mudhari' yang awalnya hamzah mutakalim. Misalnya astaiqidu, yakni ana, ini maksudnya hamzah itu. Astaiqidu. Itu domirnya mustatir wujuban. Terus 3 salis ma'al fi'lil mudhari'il ladzi fi awwalihi an-nunu. Yang ketiga, domir mustatir wujuban sama fi'il mudhari' yang awalnya adalah nun. Nahwu nahnu la nuhibbu sahiro. Contohnya, kami tidak menyukai bergadang. Ya, bergadang. Nahnu la nuhibbu fa'ilnya adalah domir mustatir wujuban. Takdirnya nahnu. Terus Mas, Rabi' ma'al fi'lil mudhari'il ladzi fi awwalihi ta'ul khitabil wahidi. Yang keempat, dhamir mustatir wujuban serta fi'il mudhari' yang awalnya adalah tak mukhatab yang satu. Ya bersama fi'il mudhari' yang awalnya adalah, yakni awal fi'il mudhari' tak mukhatab yang satu. Yakni belakangnya tidak ada sambungannya seperti alif atau wawu atau ya mukhatabah. Terus nahwu anta tuhibbul kutubal mufidata. Contohnya, engkau menyukai kitab-kitab yang berfaedah. Nah, tadi disebutkan bahwa dhamir mustatir itu dalam posisi marfu ya, tidak ada yang selain itu, dalam posisi rofa. Karena dia adalah fa'il atau naibul fa'il atau isim kana dan saudara-saudaranya. Di sini kata tuhibbu itu fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban. Nah, kemudian saya mengatakan wa amal mustatiru jawazan. Adapun mustatir jawazan fahuwa alladzi yakhillu mahallahu al-ismu dhahiru, yaitu yang bisa menempati posisinya isim dhahir. Au ad-dhamirul munfasilu, atau dhamir munfasil, yakni bisa menempati posisinya. Wa huwal marfu'u bi fi'lil ghaibi. Dan ia marfu' dengan fi'il ghaib, yaitu yang marfu', yakni yang menempati posisinya itu marfu' dengan fi'il yang ghaib. Nahwu Khalilun yuwadzibu ala sholati. Khalil itu senantiasa menjaga sholat ya. Kata yuwadzibu ini domirnya mustatir jawazan. Awil ghaibati atau ghaibah. Nahwu Aminatu tuhsinul hijabah. Aminah bisa mengenakan hijab dengan baik. Tuhsinu yakni bisa dengan baik ya. Wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Dhamir mustatir wujuban di sini tidak disebutkan kecuali pada fi'il amr dan fi'il mudhari'. Adapun jawazan pada mudhari'. Mudhari' itu kan ada belakangnya, depannya mungkin ya. Misalnya yaf'alu.
Bisa juga ta, misalnya taf'alu. Bisa alif, af'alu. Bisa nun, naf'alu. Nah. Yang ini jelas ya, alif dan nun belakangnya nggak ada sambungan. Ini mustatir wujuban. Kemudian yang ya dan ta, ya. Ini kalau dia itu goib dan goibah bisa saja mu'annas pakai ta. Aminatu taf'alu misalnya, Zaidun yaf'alu. Maka kalau nggak ada sambungannya, itu mustatir jawazan gitu. Tapi kalau ada sambungannya berarti sambungannya adalah domir baris ya, bukan lagi mustatir. Tapi kalau ta ini bermakna khitab, maka mustatirnya wujuban juga. Kemudian ada kaidah di bawah itu ada keterangan, tapi ini kaidah ini ada pengecualian ya, tapi tidak apa-apa, ini membantu kita. Huna qaidatun la ba'sa biha fi hadzal maudhi. Di sini ada kaidah yang tidak mengapa disebutkan di sini di dalam pembahasan ini. Kaidahnya adalah wahia annahu idza kana dhamirul mustatiru muqaddaran bi ana au nahnu au anta fahuwa mustatirun wujuban. Yaitu apabila dhamir mustatir itu yang ditakdirkan dengan dhamir ana atau nahnu atau anta, maka itu mustatir wujuban ya kaidahnya. Dan ini betul, tidak ada pengecualian kalau ini ya. Kalau ditakdirnya itu ana atau nahnu atau anta, maka mustatirnya wujuban ya. Wa in kana muqaddaran bi huwa au hiya, jika takdirnya itu huwa atau hiya, fa huwa mustatirun jawazan, maka mustatir jawazan. Tapi yang belakang ini ada pengecualian. Ada fiil-fiil tertentu takdirnya huwa atau hiya tapi tetap wujuban ya. Tapi kalau takdirnya itu ana, nahnu, anta, ini wujuban, dhamir mustatir wujuban. Kalau takdirnya huwa atau hiya, mustatir jawazan. Sebagaimana dalam contoh misalnya akumu, takdirnya ana, itu wujuban, nakumu ya. Kemudian Zaidun yakumu jawazan, karena bisa diganti. Tapi ada pengecualian yang huwa atau hiya ini. Illa fi mawadi'a yasiratin, kecuali pada tempat-tempat yang sedikit, yakni wajib mustatir, meskipun takdirnya huwa atau takdirnya hiya, wajib mustatir. Beliau mengatakan ma'a af'alil istisna, bersama fi'il istisna, mislu khola wa ada wa laisa, yakni kalau khola dan ada dianggap fi'il. Misalnya ja'atul labu khola zaidan ya. Ja'atul labu khola zaidan ya. Maka khola ini fa'ilnya dhamir mustatir wujuban. Begitu juga ada. Begitu juga kata laisa ya. Kemudian wa ma'a fi'li ta'ajjub al-madi, bersama fi'il ta'ajjub yang madi. Misalnya orang mengatakan ma'ahsanas sama'u. Ma'ahsana ini fi'il ta'ajjub. Ahsana ini fi'il ya. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban. Afan, ma'aksana as-sama'a ya. Ma'aksana sama'a. Ma'aksana sama'a. Wa fa'il ni'ma wa bi'sa idza kana dhamiran mufassaron bitamyizin ala ahadil qaulaini. Dan fa'il kata ni'ma dan bi'sa apabila fa'ilnya itu adalah dhamir yang dijelaskan atau yang ditafsirkan dengan tamyiz menurut salah satu perkataan. Misalnya orang mengatakan Zaidun ni'ma rajulan. Ni'ma adalah fa'il, ni'ma adalah fi'il. Zaidun ni'ma rajulan. Zaid sebaik-baik lelaki. Ni'ma adalah fi'il. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban. Takdirnya huwa, meskipun takdirnya huwa tapi tetap wujuban. Ala kulli hal tadi kaidah sudah bagus ya, tapi ada pengecualian sedikit. Dan halaman 94 fi safhati rabi'ah wa tis'in wa qauluhu qaulu Ibnu Hisham au barizun atau dhamir baris wa huwa imma muttasilun kata ikumtu wa kafi akramtu wa kafin ya kata wa kafi akramaka wa ha'i gulamihi au munfasilun ka ana wa anta wa huwa wa iyaya, atau dhamir baris. Dhamir baris itu imma muttasilun
bisa berupa mutasil, yakni bersambung, seperti tak pada kumtu, kata pada kumtu, aukaf pada kata akromaka, dia telah memuliakanmu, wahak dan hak pada kata gulamihi, ya, budaknya atau anak laki-lakinya, au munfasilun atau domir baris itu munfasil seperti kata ana wa anta wa huwa wa iya ya. Jadi di sini domir baris juga ada dua, apa? Mungkin mutasil wa imma munfasil, imma mutasil wa imma munfasil, ya, mutasil dan munfasil. Mutasil nanti juga akan dirinci, ada pada dalam posisi rofa, posisi nasab dan jer, atau bisa pada posisi tiga-tiganya. Nah, dari ini munfasil. Nah, Qra' Mas Andika. Taqaddama anal domiral bariza huwa ma lahu suratun fil lafzi wa huwa qismani. Telah berlalu bahwasanya domir baris yaitu apa yang padanya dia memiliki bentuk, yang dia memiliki bentuk pada lafadznya, ya, pada perkataan, ada bisa pada lafadz. Nah, terus dan dia dibagi menjadi dua jenis, ya, dia ada macam. Al awal muttasilun wa huwa allazi la yubtada'u bihi fil kalami. Yang pertama domir muttasil, yaitu apa yang tidak dimulai dengannya, dalam kalimat. Ya, yang tidak mungkin domir mutasil di awal, kan nggak mungkin ya, ta misalnya atau tu nggak bisa. Wala yaqa'u ba'da illa katai fi qaulika istama'tu lil muhadarati. Yeah. Dan tidak terletak setelah ilah. Yani domir mutasil tidak bisa terletak setelah ilah. Kalau munfasil bisa, ma ra'aitu illa iyyaka. Tapi nggak boleh misalnya ma ra'aitu illaka, ya, nggak boleh kecuali dalam syair darurat. Terus seperti huruf tak pada perkataan istama'tu lil muhadarati, ya, pada perkataanmu saya menyimak muhadarah itu. Ya, istama'tu, tu ini adalah domir baris muttasil, tidak mungkin di depan tu, tidak mungkin. Terus sani munfasilun wa huwa alladhi yubtada'u bihi wa yaqa'u ba'da illa nahu anta tuhadzibu auladaka. Fa anta dhamirun munfasilun bi annahu ubtudi'a bihi wa yasihu wuqu'uhu ba'da illa nahu la yaqumu bil wajibi illa anta. Fa anta fa'ilun yaqumu. Maka dhamir munfasil yaitu dia yang di awalnya ya bisa bisa dijadikan awalan gitu. Bisa dijadikan awalan padanya dan terletak setelah ilah. Ya, contohnya engkau mendidik anak-anakmu. Maka anta dhamir munfasil. Karena dijadikan awalan padanya. Dan benar dan sah terletaknya dia setelah ilah. Contohnya tidak ada yang melaksanakan tugas kecuali kamu. Ya, ini setelah ilah bisa illa anta, maka anta fa'il yakumu, fa'il dari kata yakumu. Ya, terus wa dhamirul muttasilu yanqasimu bihasabi mawqi'ihi minal i'rabi salasata aqsamin. Yeah. Dan dhamir muttasil terbagi
sesuai letaknya. Sesuai letaknya dari i'rab dari 3 macam. Ya, dhamir mutasil sesuai letaknya dalam i'rab terbagi menjadi 3 macam. Al-awalu yang pertama, lanjut. Al-awalu ma yakunu fi mahali raf'in Faqat, ya. Yang pertama apa yang terletak pada rafa saja. Pada posisi rafa saja. Ya, jadi dhamir mutasil dia terletak pada posisi rafa saja. Misalnya kita mengatakan kumtu. Dhamir tu ini terletak pada posisi rafa saja. Dia nggak bisa nasab, nggak bisa jar, ya kan? Nggak bisa misalnya innatu, nggak bisa ya. Karena dia pada posisi rafa saja. Ka'ayakuna fa'ilan au na'iba fa'ilin au isman linasihin. Seperti dia sebagai fa'il atau naibul fa'il atau isim untuk nasih. Araftum nasih? Nasih di sini adalah kana dan saudara-saudaranya ya. yakni isim untuk fi'il nasih, yakni fi'il kana dan saudara-saudaranya. Mislu kana au ihda akhwatiha, seperti kata kana dan salah satu saudari-saudarinya. Yang dimaksud seperti kana itu adalah fi'il nasih ya, isim fi'il nasih ya. Kalau domir sebagai isim dari fi'il nasih ini ya maka dia marfu, karena isim kana marfu, posisi rofa. Wa nahwi dzalik, dan seperti itu. Wa huwa khamsatu domair, domairo ya, dan dia ada 5 domir. Apa yang dimaksud dia ini? Yaitu yang terletak pada posisi rofa saja ya. Domir mutasil yang terletak pada posisi rofa saja ada 5. At-ta'ul mutaharrikatu, ta yang berharokat, nahwu alqaitu fil hafli kalimatan, seperti aku menyampaikan di dalam pertemuan itu, atau dalam apa? Ya, pertemuan itu atau perayaan itu kalimah. Kalimah maksudnya di sini adalah pembicaraan. Itu yang pertama, ta yang berharokat, tu, ta, ti ya. Wa aliful isnain, dan alif isnain. Tahu ya alif isnain? Alif menunjukkan 2, misalnya yakumani. Kemudian dhahaba ya. Nahwu alwalidani sami'an nasihata. Contoh alwaladani ya, sami'an nasihata. 2 anak laki-laki itu telah mendengarkan nasihat. Kata sami'a, alifnya alif isnain, terletak pada posisi rofa. Wa wawul jama'ati, dan wawu jamaah juga hanya pada posisi rofa saja. Nahwu al-musalluna kharaju, orang-orang yang sholat mereka telah keluar. Ini maksudnya orang-orang yang sholat tentu orang yang tadinya sholat ya, bukan pas sholat gak keluar ya. Kharaju adalah wawu jamaah. Wawu jamaah hanya terletak pada posisi rofa saja. Wa ya'ul mukhatabah, dan ya' mukhatabah. Nahwu anti tuhibbinal fadilata. Contoh, kamu perempuan menyukai keutamaan. Tuhibbina, ya-nya adalah ya' mukhatabah ya. Beda kalau ya mutakalim. Tahu ya mutakalim yang berarti saya. Hada kitabi, ini kitab saya. Itu bukan posisi rofa, bahkan dia posisi nasab atau jer ya. Sebagaimana akan datang. Wa nunul inas, dan nun inas, yakni jamak niswah, jamak perempuan. Nahwu contoh antunna tuhaddibna auladakunna. Antunna tuhaddibna, kalian mendidik anak-anak kalian. Di sini adalah kata tuhaddibna, nunnya adalah nun niswah. Paham ini ya? Jadi domir apa? Mutasil yang bisa terletak pada posisi rofa saja ya. Ada 5. Ta, alif isnain, wawu jamaah, ya mukhatabah, nun niswah. Krok Mas Bayu. Asani ma yakunu fi mahalli nasbin au jarrin. Yang kedua
yaitu berupa pada posisi nasab atau jar. Ya, domir itu pada posisi nasab atau jar. Berarti enggak, ini saya enggak membedakan. Domir yang bisa pada posisi nasab bisa juga pada posisi jar ya, jar. Nah, terus ka'ayakuna Ka ayakuna maf'ulan au isman linasi hin mislu inna au ihda akhwatiha au au mudhofan mudhofan ilaihi. Nah, diartikan seperti dia berupa ya, maf'ul, yakni dia posisinya sebagai maf'ul atau isim nasih ya seperti isim untuk nasih seperti inna atau salah satu saudaranya. ya isim apa kok isim, inna dan saudara-saudaranya itu huruf ya, yakni domir yang menjadi isim inna, paham ya? Domir yang menjadi isim inna apa posisinya? Nasab ya, nasab. Misalnya innaka mayyitun wa innahum mayyitun ya, dalam ayat sesungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Innaka, ka ini adalah isim untuk inna. Inna disebut nasih. Kenapa nasih? Karena merubah posisi mubtada dan khobar ya. Begitu juga kana tadi. Ini disebut nasih. Seperti inna atau salah satu saudari-saudarinya, atau mudhof ilaih, atau domir itu terletak sebagai mudhof ilaih. Hadza kitabukum misalnya. Maka kum di sini mudhof ilaih pada posisi jar. Wa nahwi dzalik dan semisal itu. 6 terus. Wa huwa salah satun. Wahwa salah satu Salah Ya. satun. wahwa salah satun yaul mutakalimi nahwu amroni Amaroni ustadzi ustadi bi hadfi bihifdi. bi hifzi kitabi, Nggih. yaitu ada 3. Ya, domir yang pada posisi nasab atau jar, yakni yang mutasil ada 3. Yang pertama adalah Ya mutakalim, contoh aku la amaroni ustadi. Fa'ilnya adalah ustad. Ustadku memerintahkanku untuk menjaga kitabku. Ya, di sini ustadi yaknya adalah mudhof ilaih. Amaroni yaknya adalah maf'ul ya. Amaroni. Pada amaroni yaknya itu posisi nasab, pada kata ustadi dan pada kitabi maka yaknya pada posisi jar. Paham? Karena mudhof ilaih. Nah, terus Wakaful al-mukhatabi ya, kaful mukhatab. Amaroka ustadzuka bihifzi kitabika. Ye. Dan kaf pada mukhatab Kaf mukhatab namanya dan ya. kaf mukhatab. Ya, ada Contoh. domir kan ada 3 yang bisa nasab dan jar. Ya mutakalim yang pertama, yang 2 kaf mukhatab, yang ketiga nanti 6 hak goib. Contoh, aku memerintah ustadmu memerintahmu Ya. untuk menjaga kitabmu. Ya, ustadzuka dan kitabika ka-nya ini pada posisi jar. Pada amaroka ka-nya pada posisi nasab karena maf'ul. Terus Wahaul waibi nahwu al bintu tuhadzibuha ummuha wal ibnu wal ibnu yuhadzibuhu abuhu. Nggih. Dan hak ghaib. Ya, yang ketiga adalah hak goib, bisa pada posisi jar, bisa pada posisi nasab. Contoh, Anak perempuan itu dididik ibunya telah mendidiknya. Ibunya telah mendidiknya. Ya, ibunya mendidiknya. Terus dan putra itu ayahnya mendidiknya. ya, pada tuhadzibuha hanya adalah pada posisi nasab karena maf'ul. Ummuha hanya pada posisi jar karena mudhof ilaih. Begitu juga yuhadzibuhu, hu pada posisi nasab karena maf'ul. Abuhu, hu pada posisi jar karena mudhof ilaih ya. Paham ini ya?
Domir ada yang pada posisi rofa saja, ada yang pada posisi nasab dan jer. Nah yang ketiga ini bisa pada tiga posisi semuanya. Rofa bisa, nasab bisa, jer bisa, yaitu cuma satu. Nah ya, nah ikro. Bisa asal isu. Asal itu ma yakunu fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin wa huwa nahwu qauluhu ta'ala Nahwu qaulihi. Nahwu qaulihi ta'ala Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Yang ketiga yaitu berupa pada posisi rofa atau nasab atau jer. Ya ini bisa tiga kemungkinan, bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Contoh Yaitu contoh perkataan Allah Ta'ala wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman, maka ampunilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Ya, ampunilah untuk kami dosa. Di sini Rabbana. Nah, di sini apa posisinya? Jer, karena mudhof ilaih. Innana. Nah sebagai posisinya apa? Nasab. Kenapa? Isim inna. Amanna. Posisinya apa? Rofa, ya betul, karena sebagai fa'il. Paham ya? Rabbana innana amanna. Faghfir lana. Jer, karena ada huruf jer ya, lana. Dzunubana. Jer, karena mudhof ilaih. Paham? Nah itu. Kalau dikelompokkan seperti itu. Itu dhamir yang muttasil. Berikutnya adalah dhamir yang munfasil. Qra Mas Aris fi safhatil khamisah wa tis'in. Paling atas. Wa amal munfasilu fahuwa bihasabil i'rabi qismani. Dan adapun dhamir munfasil maka dia itu sesuai maka dia itu yang sesuai i'rab. Sesuai i'rabnya ada dua macam. Ada dua macam. Ya, ini ditinjau dari i'rabnya ada dua macam. Yang pertama, al-awwal ma yakunu fi mahalli raf'in faqat. Yang pertama yaitu apa yang dia itu pada posisi rofa saja. Wa huwa isna asyara dhamiron, dan dia ada 12 dhamir. Ana wa anta wa huwa wa furu'uha. Yaitu ana dan anta dan huwa dan cabang-cabangnya. Fahimtum furu'uha? Furu'nya cabang-cabangnya. Jadi ada tiga utama pokok, yaitu ana, anta, dan apa? Huwa. Ana cabangnya cuma satu, yaitu apa? Nahnu, cabangnya cuma satu. Anta cabangnya ada 5. Antuma, antum, anti. Cabang dari anta, karena anta mudzakkar muannas. Kemudian antuma, antuma, dan antunna. Ini disebut, sudah disebut itu lebih mudah. Huwa cabangnya juga ada 5. Huma, hum, hiya, huma lagi untuk muannas, dan hunna. Semua dhamir 14 ya, ada 14 ya. Ini yang pokok ya. Ini cabangnya. Itu cabang-cabangnya. Terus Asani nahwu tahduru mubakiron fa anta dhamirun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Sahih mubtada'un. Contoh, kamu hadir lebih awal, maka anta adalah dhamir munfasil mabni di atas fathah pada posisi rofa sebagai mubtada. Sani ma yakunu fi mahalli nasbin faqat. Yang kedua, apa yang dia itu pada posisi nasab saja. Wa huwa isna asyara dhamiron. Ya, dia ada 12 dhamir. Iyaya wa iyyaka wa iyyahu wa furu'uha. Yaitu iyaya dan iyyaka dan iyyahu dan cabang-cabangnya. Ya, sama persis. Iyyaka cabangnya iyana. Iyaya artinya ya saya, iyana ya kami ya. Tapi
dipisah. Kenapa dipisah? Ya nanti ada tujuan balaghah ya, atau tidak memungkinkan untuk disambung. Iyaka artinya kamu, iyahu dia, dan cabang-cabangnya sama itu persis, jadinya 14. Nah, nahwu Iyaka ka fa'al mudarrisu. Contoh, mudaris memberi penghargaan kepadamu, untukmu. Ya, kepadamu. Fa iyaka maf'ulun muqaddamun. Maka iyaka adalah maf'ul bih muqaddam yang didahulukan. Mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. Mabni di atas fathah pada posisi nasab. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu biasanya yang di awal itu ditekankan ya, tekankan. Misalnya yang mengatakan atau Khalidun Zaidan kitaban. Ini enggak jelas. Atau Khalidun Zaidan kitaban. Secara asal begini kita ngatakan ya. Khalid memberikan pada Zaid sebuah kitab. Tapi kalau orang mau menekankan, bisa saja dia mendahulukan kitaban atau Khalidun Zaidan ya. Ditekankan yang diberikan adalah kitab ya. Misalnya orang tahu bahwa Khalid memberi kepada Zaid, tapi nggak tahu apa yang diberikan, kita katakan di awal kitaban atau Khalidun Zaidan. Atau dia tahu Khalid memberikan kitab tapi nggak tahu kepada siapa ya. Bisa saja Zaidnya ditaruh di Zaidan atau Khalidun kitaban ya. Atau bisa saja dia tahu Zaid diberi kitab tapi nggak tahu yang memberi, Khalidnya taruh di awal Khalidun atau Zaidan kitaban. Itu diantara sisi apa ya, balaghah, penekanan ya, kadang dhamir dipisah atau ditaruh di depan ya karena sebab itu diantaranya. Nah, iyaka, kamulah yang diberi mukafah oleh guru ya, yang lain enggak ya, masih gitu. Iyaka ya, kamulah ya. Fa iya farhabun gitu ya, dalam ayat. Oke, kemudian qauluhu, perkataan beliau masalah tentang dhamir. Wala fasla ma'a imkanil wasli, dan tidak boleh memisah dhamir. Jadi tidak boleh menyebutkan dhamir munfasil, enggak boleh. Ma'a imkanil wasli, dengan adanya kemungkinan disambung. Jadi intinya kalau bisa disambung jangan dipisah. Kalau bisa pakai dhamir muttasil, jangan pakai dhamir munfasil. Itu intinya gitu. Illa fi nahwil ha'i min salnihi, kecuali pada semisal hak dari perkataan salnihi, mintalah kepadaku ya. Mintalah apa kepadaku akan hal itu, hiya domirnya. Bimarjuhiyatin, menurut pendapat yang marjuh atau dengan marjuh, artinya lebih baik ini dipisah, salni iyahu. Paham? Jadi bisa saja dikatakan salnihi, atau bisa juga dipisah apa? Salni iyahu. Bisa ini. Bisa salnihi, bisa salni iyahu. Kalau Ibnu Hisham mengatakan bimarjuhiyatin, dengan marjuh, artinya salnihi ini marjuh, maka lebih utama pakai ini ya, salni iyahu. Nah, kemudian wadhonantu kahu, dan aku mengira kamu adalah ia ya. Boleh dipisah juga, yakni wadhonantu ka iyahu, bisa. Tapi lebih baik disambung. Wa kuntuhu, dan akulah ia. Akulah ia gimana? Akulah ia. Bisa dipisah yaitu wa kuntu iyahu ya, kuntu iyahu. Birujhanin, dengan lebih rojih. Ini lebih rojih disambung pada kasus yang kedua ini. Kalau yang pertama tadi salnihi, lebih rojihnya dipisah. Betul ya? Tidak boleh dipisah. Lebih afan, lebih rojih disambung kalau yang pertama salnihi. Salni iyahu kurang rojih. Kalau donan tukahu lebih rojih disambung.
Dipisah boleh. Bolehnya. Wallah alam. Kira-kira Mas. Al-qaidatu. Al-qaidatu fi babil dhamiri annahu mata Amkanal ityanu bid dhamiril muttasili fa innahu la ya'tilu ila dhamiril munfasili. Ya, atau layuk dalu ya. Nggih. Terus Li annal gorodu li gorodo min Wad'id dhamiri ikhtisaru. Nah, itu adalah khobar dari anna. Wa li'annal gharada min wad'id dhamiri al ikhtisaru. Terus wal muttasilu asyaddu ikhtisaran minal munfasili. Taqulu akramtuka wala taqulu akramtu iyyaka li'annahu amkanal waslu. Diartikan ya. Kaidah pada bab dhamir bahwasanya kapan memungkinkan menyambung. Ityana bid-dhamiri mendatangkan dhamir mutasil. Mendatangkan dhamir mutasil maka sungguhnya tidak berpaling pada dhamir munfasil. Ya, layuk dalu yakni tidak berpaling, tidak dipindah kepada dhamir munfasil. Karena maksud dari meletakkan dhamir adalah meringkas. Ya, maksud dari penggunaan dhamir adalah untuk meringkas. Dan mutasil itu lebih ringkas dari munfasil. Ya, paham maksudnya? Yang bersambung kan lebih ringkas daripada munfasil ya. Kuntuhu lebih ringkas daripada kuntu iyahu. Nggih. Engkau mengatakan akramtuka, aku memuliakanmu. Dan tidak engkau mengatakan akramtu iyyaka, aku memuliakan kamu ya. Karena terlalu panjang. Karena memungkinkan disambung. Ya, karena memungkinkan untuk disambung. Kira Mas siapa namanya? Andika. Ini malah terputus di tengah ya, waktunya udah habis. Kira wakot yata'ayyanul ityanu bid-dhamiri munfasilan wala yumkinul ityanu bihi muttasilan ka'an yaqa'ad dhamiru ba'da illa nahwu rabbana ma narju illa iyyaka au yataqaddama ya betul au yataqaddamal dhamiru ala amilihi nahwu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan terkadang menjadi tertentu menyebutkan dhamir munfasil. Ya, menyebutkan dhamir secara munfasil. Ityan maksudnya di sini mendatangkan ya. Jadi kalau di kita yang menggunakan. Terus dan tidak menyebutkan padanya dan tidak memungkinkan menyebutkan padanya secara mutasil. Ya, secara tersambung, enggak memungkinkan. Maka wajib munfasil seperti dhamir itu terletak setelah illah. Ya, enggak mungkin kan mutasil ya, masih munfasil. Contohnya, wahai Tuhan kami, tidaklah kami berharap kecuali hanya kepadamu ya, illa iyyaka ya. Ini termasuk pembatasan ya, qasr dalam ilmu balaghah. Ada nafi kemudian ada illa. Ini pembatasan, ini pengkhususan. Kami tidak berharap kecuali kepada engkau ya, itu pembatasan. Nafi setelahnya illa. Terus atau engkau menyebutkan pada yang lalu. Au yataqaddama dhamiru, atau dhamirnya mendahului.
atau domirnya mendahului atas amilnya ya. Contohnya, hanya pada engkaulah kami menyembah dan hanya padalah kami memohon pertolongan. Ya. Jadi domir mendahului amilnya. Amil itu yang mempengaruhi ya. Misalnya nad'uka. Ka ini apa? Domir mutasil pada posisi nasab ya, maf'ul bih. Apa yang menjadikan ini pada posisi nasab ka, tidak pada posisi jar misalnya? Adalah fi'il ini nad'u. Ini namanya amil ya, yang menjadikannya disebut apa? Amil. Nah, kalau ka ini ditaruh di awal sebelum amilnya, dia mendahului amilnya, maka wajib infisal. Misalnya iyyaka nad'u ya. Nah, tidak boleh kana nad'u ya, gak bisa ya. Iyyaka nad'u. Ya, ini maksudnya dari atau domir itu mendahului amilnya ya. Tidak mesti mendahului fa'il yang mendahului amilnya. Kalau dari fa'ilnya ya tidak mungkin, kalau fa'il itu di depan fi'il kan nggak mungkin. Allah ta'alam ya. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang berikutnya.